Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam investasi, kita tidak hanya berbicara tentang angka, kita juga berbicara tentang bagaimana kita melihat potensi dan peluang. Perkenalkan, nama saya Aulia Duanjani. Hari ini saya ingin merekomendasikan buy atau beli pada saham PT Siantar Tbk dengan kode emiten STP. Hingga 27 September 2024, harga saham STP telah mencapai 14.350 per lembar dengan kapitalisasi pasar sebesar 18,79 triliun rupiah. Hari ini mari kita lihat lebih dalam bagaimana perusahaan ini terus mencetak performa unggul dan apa yang membuatnya tetap menjadi pilihan investasi yang lebih menarik. Berikut ini alasan kenapa saya memilih sektor barang konsumen primer. Pertama, stabilitas permintaan. Kedua, risiko investasi yang rendah. Ketiga, kinerja yang baik di masa krisis. Empat adalah potensi pertumbuhan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah pengembalian investasi yang menarik. PT Siantar Top Tbk didirikan pada 21 Februari 1972 dan mulai beroperasi secara komersial pada September 1989. Perusahaan ini berkantor pusat pada Jalan Tambak, Sawah 21-23, Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan melakukan IPO pada 16 Desember 1996. Berikut ini adalah struktur pemegang saham PT Siantar Top Tbk per tanggal 31 Desember 2023, yaitu PT Sindo Tiara Tunggal sebesar 56,76%, yang kedua Publik sebesar 40,05%, ketiga Sindo Sumidomo sebesar 3,10%, dan yang terakhir adalah Juwita Wijaya sebesar 0,09%. Kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akte Notaris Nomor 15 tanggal 31 Agustus 2021 dan bidang usaha yang dijalankan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan makanan dan minuman dan perdagangan. Prospek usaha pada tahun 2023 menurut BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,5%, yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,31%. Perseroan menghadapi tantangan seperti kenaikan harga bahan baku dan penurunan pendapatan, tetapi berhasil mempertahankan kinerjanya. Untuk tahun 2024, strategi perusahaan mencakup peningkatan penjualan melalui inovasi produk, perluasan jaringan distribusi, dan pengendalian biaya dengan menerapkan rantai nilai yang terintegrasi. Target proyeksi yang ingin dicapai pada tahun 2024 dengan prospek ekonomi yang diperkirakan membaik pada tahun 2024, perseroan berupaya meningkatkan penjualan dan laba untuk mencapai target pendapatan sebesar 5,7 triliun dan laba bersih senilai 998 miliar melalui efisiensi operasional. Untuk memenuhi kebutuhan modal, perusahaan akan memanfaatkan kas internal yang mencakupi dengan kebijakan dividen ditentukan berdasarkan kinerja dan persetujuan pemegang saham. Pada tahun 2023, perusahaan tidak melakukan ekspansi kapasitas produksi karena masih memanfaatkan kapasitas yang ada dengan fokus pada efektivitas operasional dan penggunaan sumber daya untuk memenuhi pertumbuhan di tahun 2024. Berikut ini adalah produk-produk utama PT Center Top: Goryeo, Go Potato, My Choco, Potato Chips, Sobami, dan Spix Fritz Noodle. Cara untuk memahami kinerja keuangan sebuah perusahaan adalah dengan menganalisa berbagai rasio keuangan. Saya juga melakukan analisa terhadap 3 perusahaan lain di sektor industri yang sama, serta ukuran perusahaan yang setara. Pertama ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, kedua PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yang ketiga adalah PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dari tahun 2019 hingga 2023 sebagai perbandingan. Berikut ini adalah hasil analisa rasio likuiditas. Yang pertama, karena rasio senilai 4,25, STP menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Angka ini jauh melebihi rata-rata industri yang ada. Kedua, quick ratio sebesar 3,55. Rasio ini memperlihatkan tingkat likuiditas yang tinggi, mengindikasikan STP mampu melunasi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaan yang ada. Yang terakhir, cash ratio senilai 0,38. Meskipun lebih rendah dibandingkan rasio likuiditas yang lainnya, angka ini tetap cukup sehat. Rasio ini mencerminkan sebagian besar aset lancar STP berbentuk piutang yang menunjukkan keyakinan perusahaan terhadap pengelolaan kreditnya. Selanjutnya adalah analisis rasio aktivitas. Yang pertama ada account receivable turnover senilai 8,42. Rasio ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan piutang, mencerminkan kemampuan STP mengubah piutang menjadi kas secara konsisten. Selanjutnya ada average age of receivable senilai 45,11.
Berikut ini adalah waktu rata-rata pengumpulan piutang selama 45 hari, memberikan gambaran stabilitas pembukaan bisnis dengan pelanggan. Selanjutnya ada total asset turnover senilai 1,07. Rasio ini menggambarkan pemanfaatan aset yang optimal dalam menghasilkan penjualan. Selanjutnya adalah analisis rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio senilai 0,18. Tingkat utang yang rendah menunjukkan STP memiliki struktur pemodalan yang konservatif. Selanjutnya adalah debt to equity ratio senilai 0,22. Rasio ini memperlihatkan bahwa STP memiliki proporsi yang utang terhadap ekuitas yang sehat, mencerminkan pengelolaan keuangan yang berimbang. Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin senilai 26,06%. Margin laba kuartal yang baik menunjukkan kemampuan STP dalam mengolah biaya produksi, menciptakan efisiensi, dan berkontribusi pada profitabilitas. Selanjutnya ada return on asset senilai 16,22%. Tingkat pengembalian atas aset yang tinggi mengindikasi STP mampu memanfaatkan asetnya secara produktif untuk menciptakan laba. Selanjutnya ada net profit margin senilai 15,31%. Margin laba bersih yang solid menunjukkan manajemen operasional yang efektif dalam mengelola pendapatan dan biaya. Selanjutnya ada analisis rasio pasar. Yang pertama ada earning per share senilai 469,41. IPS yang kuat memberikan potensi pengembalian yang menarik bagi investor dan menunjukkan profitabilitas yang kokoh. Selanjutnya ada price earning ratio senilai 15,49. Rasio ini mengindikasi bahwa investor bersedia membayar 15,49 kali lebih besar eh, kali laba per saham. Ini mencerminkan kepercayaan pasar yang tinggi terhadap kinerja masa depan STP. Selanjutnya, price book value rasio senilai 3,10 menunjukkan bahwa nilai pasar saham STP diperdagangkan 3,10 kali lipat dari nilai bukunya, menunjukkan ekspektasi pasar yang tinggi terhadap perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis komparatif horizontal. STP dari sisi balance sheet bagian aset selama 5 tahun, STP mengalami tren peningkatan jumlah aset secara konsisten. Pada setiap tahun berturut-turut terjadi kenaikan jumlah total aset dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, perusahaan telah menunjukkan kinerja yang positif dalam pengelolaan likuiditas dengan peningkatan kas dan setara kas yang konsisten selama 5 tahun terakhir. Sedangkan dari sisi income statement selama periode 5 tahun terakhir, STP menunjukkan kinerja yang baik dengan tren pertumbuhan pendapatan dan laba bersih meskipun menghadapi fluktuasi di beberapa komponen biaya. Pendapatan terus meningkat setiap tahun dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022, sementara laba bersih mencapai kenaikan paling signifikan di tahun 2023. Berdasarkan pengujian risiko keberangkutan menggunakan metode Alman Z-Score, menunjukkan bahwa STP berada dalam zona aman dan jauh dari kemungkinan kebangkrutan dengan hasil yang selalu di atas 2,67. Analisis ini menunjukkan STP memiliki posisi keuangan yang sehat dan dapat diandalkan serta jauh dari potensi kebangkrutan. Ini karena perusahaan memiliki stabilitas keuangan yang kuat dan mampu mengatasi tantangan keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas Economic Value Added. Berdasarkan analisis tren Economic Value Added PT Siantar Top Tbk telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan penggunaan modal. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai tambah ekonomis yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba berkelanjutan dan melebihi biaya modal. Saya merekomendasikan buy atau beli pada saham PT Siantar Top Tbk dengan kode emiten SCTP dengan target harga sebesar 16.425 yang merepresentasikan potensi upside senilai 14% dari harga penutupan saham SCTP per 20 Oktober 2023 sebesar 14.450. Alasan mengapa saya merekomendasikan buy pada saham SCTP, yang pertama kinerja keuangan yang kuat, likuiditas yang baik mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, profitabilitas yang tinggi, efisiensi operasional yang baik, serta konsistensi dalam pertumbuhan pendapatan dan laba mencerminkan ketahanan bisnis STP terhadap fluktuasi ekonomi. Yang kedua, rasio utang yang sehat. Yang ketiga, nilai tambahan ekonomi yang tinggi. Serta yang terakhir, prospek masa depan yang cerah. Dengan inovasi, produksi, ekspansi, distribusi, serta pertumbuhan sektor konsumen, STP memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Anda. Apabila ada kekurangan dan hal-hal yang belum sempurna, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.